tanggal 9. Nah, malam ini tanggal 9, besok paginya tanggal 9. Nah, berarti hari Kamisnya itu tanggal 10. Maka ada beberapa hal-hal, ada beberapa amalan-amalan yang mana diantaranya ada amalan-amalan yang memang dianjurkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian yang disampaikan oleh para ulama, dianjurkan oleh para ulama. Di antara amalannya adalah berpuasa di hari Asyura, berpuasa di hari tanggal 10-nya itu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Puasa yang terbaik selepas puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi puasa yang terbaik itu selepas amalan yang fardu, selepas puasa yang fardu, selepas puasa yang mana menjadi rukun Islam itu. Nah, selepasnya adalah puasa apa? Di bulan Muharram ini. Dan kemudian ya di bulan Muharram ini itu yang paling ditekankan adalah di tanggal 10-nya itu. Jadi secara umum sebulan itu dianjurkan. Nah, tanggal 1-nya, tanggal 2-nya terus sampai habis bulan. Akan tapi ada yang ditekankan dan sangat ditekankan. Nah, yang sangat ditekankan adalah apa? Tanggal 10-nya itu. Maka dalam riwayat Muslim juga ada seseorang yang bertanya mengenai keutamanya puasa Asyura. Rasulullah pernah ditanya, apa keutamaannya, apa fadilahnya berpuasa di hari Asyura? Maka beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyah, puasa di hari Asyura itu menggugurkan, mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Jadi sangat-sangat tepat kita memasuki bulan Muharram, kita memasuki daripada tahun baru, kemudian dalam keadaan digugurkan dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan puasa di hari Asyura. Semua niat insyaallah. Puasa hari Asyura. Kemudian di antara amalannya lagi adalah amalan melonggarkan hajatnya keluarga, melonggarkan keperluan keluarga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mana hadisnya ini riwayatnya banyak. Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Baihaqi, kemudian Imam Tabarani meriwayatkan bahwasanya man wassa'a ala ayalihi yauma asyura, man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Barang siapa yang melonggarkan keperluan dirinya dan keperluan keluarganya, hajat dirinya dan hajat keluarganya di hari tanggal 10 itu, di hari 10 Muharram itu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh hajatnya setahun penuh. Hajat-hajatnya setahun penuh itu dimudahkan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan, yaitu memudahkan, melonggarkan hajatnya keluarga kita terutama di 10 Muharram. Belanjanya itu mungkin biasanya ke pasar cuma beli sayur asem sama sambal dah gitu aja. Nah, ditambahilah ada ikan kembungnya ada lelenya, seperti itu dilonggarkan. Jadi itu harinya itu puasa. Nah, kemudian sorenya itu sebelum bukanya itu amalannya sodakohan. Itu diantara yang meriwayatkan hadisnya adalah Imam Sufyan ibnu Uyainah. Imam Sufyan ibnu Uyainah itu termasuk salah satu guru hadisnya Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan, selepas saya mendengar hadis ini, saya amalkan selama 60 tahun dan saya mendapatkannya selama 60 tahun. Nggak pernah bolong sama sekali. Jadi kita punya amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah biar dapur kita barokah, biar keperluan kita diberkahi, biar keluarga kita diberkahi. Di antaranya dengan melonggarkan keperluan keluarga kita kapan? Di tanggal 10 Muharram. Kalau misalkan kita punya anak, punya istri, kita longgarkan waktu itu. Kemudian kalau misalkan kita jadi anak, kita juga sedekah kepada orang tua kita yang masih ada. Kalau misalkan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ya orang-orang yang ada di sekitarnya, teman sekamarnya atau tetangga-tetangga kamarnya, tetangga kosnya itu
itu adalah keluarga kita waktu itu. Maka niatnya akan dimudahkan, supaya dimudahkan urusan kita selama setahun penuh. Semua niat insyaallah. Insyaallah. Kemudian 10 Muharram juga ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram. Di antaranya Nabi Adam alaihi salam, beliau diterima doanya, diterima daripada permintaan ampun beliau, permohonan maaf beliau, taubat beliau, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api itu, dimasukkan ke dalam api, malah kedinginan itu maksudnya dalam keadaan selamat. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim, mendapatkan sebuah mukjizat besar, pertolongan Allah yang besar, dimasukkan ke dalam api malah selamatan di dalam api. Itu kapan itu? 10 Muharram. Kemudian yang terkenal yaitu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada kejarannya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya itu, diselamatkan dari Fir'aun, kemudian juga diselamatkan daripada tenggelam di Laut Merah itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Sekaligus dihancurkan musuh besar waktu itu Fir'aun pun pada 10 Muharram juga. Maknanya banyak peristiwa-peristiwa besar, banyak doa-doa besar yang dikabulkan di 10 Muharram. Artinya adalah hari yang sangat tepat untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebelum buka itu kita puasa siang harinya, susah payah amalan. Nah, kemudian itu sebelum buka doa yang banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan puasanya dapat, amalan sedekahnya dapat, kemudian doanya pun dapat. Jangan disia-siakan, itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi 10 Muharram itu. Maka kita minta keberkahan-keberkahan. Ya Allah, Engkau telah mudahkan urusan orang-orang terdahulu, pejuang-pejuang terdahulu. Engkau telah turunkan pertolongan yang besar-besar di pejuang-pejuang yang dahulu, orang-orang soleh terdahulu. Ya Allah, turunkan pertolongan itu kepada kita juga, kepada saya juga. Seperti itu. Minta hidayah untuk dirinya, terutama minta hidayah untuk keluarganya, minta hidayah untuk anak cucunya, bukan hanya anaknya saja, tapi cucunya sampai hari kiamat. Kita minta doa biar diberkahi, diberikan hidayah semuanya sampai anak cucunya sampai hari kiamat. Kemudian yang mungkin belum punya istri, nah mintanya waktu itu juga sangat tepat sekali. Waktu itu adalah waktu yang makbul, waktu yang sangat istijabah. Maka minta istri yang soleha, istri yang terbaik buat saya ya Allah. Seperti itu juga diantaranya itu. Minta dimudahkan urusannya, mungkin belum bisa berangkat. Kemarin teman-teman sudah pada berangkat, saya belum berangkat ya Allah. Mudahkanlah saya urusan saya untuk cepat berangkat ya Allah. Maka waktu itu juga sangat tepat juga. Semuanya kebaikan-kebaikan itu kita minta, kita mohonkan, terutama di 10 Muharram itu. Semua niat insyaallah. Kemudian malamnya, malam Jumat sama-sama ke Al-Qiram insyaallah, niat insyaallah. Gitu ya. Ya pas kan? Rabu, Kamis terus malamnya. Jadi luar biasa itu nanti hari Rabu, hari Kamis itu. Dan kemudian tambahan lagi, sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu, orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10." Karena di Madinah itu kan ada tempat-tempat yang merupakan sukunya orang-orang Yahudi. Nah, keluarganya orang-orang Yahudi itu di sekitar Madinah banyak tinggal waktu itu. Maka mereka pun tahu amalannya gitu loh. Mereka pun tahu akhirnya kalau misalkan 10 Muharram mereka pada puasa juga. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, itu orang-orang Yahudi itu juga puasa di tanggal 10 Muharram." Maka akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Puasalah kalian 10 Asyura, 10 Muharram, akan tapi wa khaliful yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahudi." Maknanya bagaimana? Berpuasa juga di tanggal sebelumnya atau di tanggal setelahnya. Jadi ditambahi tanggal 9-nya atau ditambah tanggal 11-nya, supaya tidak menyamai dengan orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Seperti itu. Maka beliau bersabda, "La in ishtu ila qabil", dalam riwayat yang lain, "La in baqitu ila qabil la sumanat tasi."
seandainya aku masih diberi umur sampai tahun depan, saya pasti akan puasa tanggal 9 juga. Seandainya saya diberi umur, kata-katanya. Akan tapi waktu itu tahun 10 Hijriah beliau mengucapkan seperti itu. Tahun 11 Hijriah bulan Muharram waktu itu beliau mengatakan, ternyata nggak nyampe setahun, beberapa bulan kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, ternyata beliau sudah dipanggil. Jadi walaupun ini beliau tanggal 9 belum pernah puasa sama sekali, berarti kesimpulannya. Nah, karena waktu itu beliau, seandainya saya masih hidup tahun depan, akan saya puasa hari tanggal 9-nya itu. Akan tapi ternyata beliau tidak dikasih sampai umur sampai tahun depan. Maknanya walaupun ini belum dikerjakan Nabi, akan tapi ini sudah diniatkan Nabi, maka para ulama tetap menyunahkan. Terutama alasannya adalah biar tidak sama dengan apa? Orang-orang Yahudi tadi itu. Maka kita tanggal 10-nya puasa, itu yang paling ditekankan tanggal 10-nya itu. Kemudian sangat bagus misalkan ditambah H-nya atau H+-nya seperti itu. Apalagi kalau misalkan, wah ini puasa yang paling utama setelah Ramadan, ya udah saya fullkan sekalian. Tambah bagus lagi kalau misalkan ada yang niat seperti itu.